Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat-sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kamis 12 Mei 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari pagi hari ini saya mengajak kembali kita mau memuliakan Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes pasal 4. Ayat 19 sampai 21 dan yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21 dan yang ke-23. Ibadah yang sejati bersumber dari hati yang menghormati Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Ibadah yang sejati bukanlah sekadar kegiatan lahiriah belaka, namun ibadah yang bersumber dari hati yang menghormati Allah. Memang tidak jarang antara tindakan lahiriah dengan sikap hati yang sebenarnya bersifat bertolak belakang. Bisa saja di dalam tindakannya seseorang nampak seperti menghargai orang lain,
padahal di dalam hati ia meremehkan orang lain tersebut. Demikian pula halnya dengan ibadah kepada Allah. Bisa saja seseorang secara lahiriah nampak beribadah kepada Allah, padahal di dalam hati ia meremehkan Tuhan. Itu sebabnya ibadah yang sejati bukanlah sekadar suatu kebiasaan lahiriah, namun harus bersumber dari hati yang sungguh-sungguh menghormati Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, makna dari ibadah yang sejati ini dikemukakan oleh Yesus Kristus dan dicatat di dalam Yohanes pasal 4. Di situ ditulis bahwa ia berkata kepada seorang perempuan Samaria, "Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Artinya, ibadah bukan sekadar kegiatan lahiriah yang tergantung pada tempat. Kemudian ia berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah merupakan ungkapan sikap hati kepada Tuhan. Di dalam hal ini, yaitu hati yang menghormati Allah, sehingga penyembahan itu dilakukan dalam kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebuah nilai kebenaran firman Tuhan biarlah kita boleh sama-sama pelajari pagi hari ini. Kita tidak terikat lagi di dalam ibadah-ibadah kita kepada sebuah tempat. Tetapi yang Tuhan minta adalah kesadaran dari dalam hidup kita. Ibadah yang kita lakukan yang bersumber dari dalam hati kita yang benar dan tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Biarlah semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan jangan memiliki motivasi yang negatif. Saudara, kemarin saya berkata bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan kita hari-hari. Bukan di saat kita berada di dalam gereja, tetapi justru dimanapun kita berada, di situ kita bisa membuktikan apakah benar saya beribadah kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Apakah saya benar-benar memuji dan menyembah kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, atau saya menyembah karena keinginan saya hanya sekedar untuk saya dipuji dan disanjung. Biarlah pagi hari ini pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita datang kepada Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa. Ya Allah, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta yang maha mulia. Di hadapan-Mu, semua makhluk datang menyembah, dan kepadamu kami menaklukkan diri kami. Engkau maha kudus dan kehendak-Mu adalah kebenaran. Seharusnya di dalam hormat dan takut kepadamu kami datang menyembah. Ampunilah diri kami
Kalau selama ini ibadah kami kepadamu hanyalah sekadar kegiatan lahiriah yang tidak sungguh-sungguh bersumber dari hati yang menghargai dirimu. Baharuilah batin kami, agar ibadah kami berkenan kepadamu. Mengawali hari yang baru ini, kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu. Sungguh limpah kebaikan-Mu bagi diri kami. Kami percaya, sebagaimana Engkau telah menolong diri kami di hari-hari yang lampau, Engkau akan melakukan hal yang sama pada hari ini. Tuntunlah diri kami dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas itu, agar kami mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang berkenan kepadamu. Sertailah diri kami dengan kasih dan kuasa-Mu, agar berkat dan perlindungan-Mu senantiasa mengikuti hidup kami. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami merupakan saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, yang berlawanan dengan titah-titah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini hamba tetap berdoa bagi semua keluarga hamba umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu turun bagi semua keluarga-keluarga ini ya Allah. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Biarlah kasih-Mu turun bagi kami saat ini, membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami selalu di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau setiap saat. Bapa, berkati setiap pribadi yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Singkapkan kebenaran-Mu kepada mereka semua. Dan hamba juga mohon Bapa berkati setiap kehidupan keluarga, rumah tangga. Tuhan memberkati para istri, memberkati para suami, memberkati anak-anak tercinta, sehingga hidup rumah tangga ada di dalam kebenaran-Mu, dan setiap rumah tangga boleh menikmati kasih-Mu. Kami akan melihat kedamaian, kami akan melihat kesuksesan, kami akan melihat sukacita-Mu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami, saat kami tunduk dan hormat kepada perintah-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan menolong mereka yang dalam keadaan sakit. Apapun sakit yang mereka alami hari ini, hamba mau katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah anak domba Allah menjamah seluruh tubuh yang sakit itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan hamba mau mengikat semua sistem strategi daripada roh-roh penyakit. Hamba cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan itu turun bagi Anda sekarang. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda. Darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan, mengkuduskan hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang sedih Tuhan hibur. Mereka yang membutuhkan pekerjaan ya Allah, Tuhan bukakan, berikan pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup mereka kerjakan dengan hati takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong semua umat-Mu hidup di dalam kebenaran-Mu.
Tuhan Roh Kudus jamah hati mereka, mengubah pola pikir mereka supaya mereka berani melepaskan, meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka berani melepaskan hal-hal yang salah, yang tidak berkenan kepada Engkau. Biar mereka hidup di dalam kebenaran-Mu, dan mereka boleh menikmati janji-janji-Mu dalam kehidupan pribadi, hidup rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa kepada mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Biar mereka semakin paham betapa besar kasih setiamu kepada mereka. Tuhan, tuntun mereka di dalam kasih-Mu. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, mereka juga boleh bertanya kepada diri mereka masing-masing. Apa yang sudah mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam usia yang baru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati semua tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, usaha bisnis yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka bekerja dengan jujur dan Tuhan yang akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada mereka. Langit di atas kepala mereka bukan langit tembaga, tetapi langit yang terbuka pada saat mereka bekerja jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak mereka di dalam bangku pendidikan. Biar Tuhan berikan hikmat kepintaran, bahkan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak mereka akan berhasil. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya anak-anak kami ini Tuhan berfokus kepada pendidikan. Dijauhkan semua pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga mereka akan melihat masa depan mereka yang jelas. Mereka akan diberkati pada saat mereka berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan si jahat, roh-roh jahat yang mengikat mereka, yang membodohkan mereka, yang membutakan mereka, hamba patahkan dan hamba cabut semua sistem, strategi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan turun dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Diberkatilah seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba pun tetap berdoa kepada semua hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang bersama-sama dengan hamba secara online ataupun yang menonton kembali. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Ibu Desi Woisiri yang berada di Manokwari. Tuhan berikan dia hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Engkau dengan sekuat tenaganya. Biarlah hidupnya dipersembahkan bagi Engkau. Dia tidak melihat ke belakang masa lampaunya. Karena masa lampau itu selalu akan membawa ia kepada hal-hal yang salah. Oleh sebab itu, biarlah dia boleh memandang fokus ke depan dengan rencana, rancangan-Mu yang penuh pengharapan. Sehingga dia boleh melihat kebenaran demi kebenaran. Dan boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter, kepada anak-anak tercinta, Robbie Violin, Jonathan dan Karen. Bahkan dia boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang tua, bagi saudara bersaudara. Bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Eca Sada Upuya. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin
Tuhan, bawa hidup hamba-Mu Ibu Echa terus berkenan kepada Engkau. Hidup mau taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Sebab tidak ada artinya kegiatan-kegiatan ibadah ia lakukan, tetapi jika tidak memiliki hati yang sungguh dan hormat kepada firman-Mu Tuhan, tolonglah ia supaya memahami hal ini dan sungguh-sungguh melakukan setiap perintah firman-Mu dalam kehidupannya. Biar janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Hidupnya diberkati, pribadinya diberkati, hidup rumah tangganya diberkati. Berkati suaminya, berkati anaknya Kevin, dan pakai hidupnya boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Sada Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan lindungi mereka dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, usaha pekerjaan mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu turun bagi hamba-Mu Ibu Echa Sada Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pada pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa hidup hamba-Mu secara pribadi. Tuhan ajar ia terus bergantung kepada firman-Mu, sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam kehidupannya. Biarlah hatinya tunduk kepada firman-Mu ya Allah, dan dia beribadah dengan benar, dan segala sesuatu dalam ibadahnya bersumber dari hati yang menghormati Allah, sehingga nama Tuhan disanjung tinggi dari kehidupannya. Berkati pribadinya di dalam semua tugas-tugas pekerjaan pelayanannya, dimanapun kemanapun ia pergi. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Uce Lololuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu juga Bapak Christian Patiran yang ada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Engkau yang memanggil hamba-Mu Bapak Christian Patiran di dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Biar Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ibadah yang ia kerjakan setiap hari itu bersumber dari hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Engkau ya Allah, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Uce Lololuan, dan kepada anak-anak kekasih dalam semua tugas pekerjaan mereka, dan juga kedua cucu tercinta Gracia dan Rafael dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Christian Patiran secara pribadi dan di dalam hidup rumah tangganya. Biar mereka boleh hidup rukun, damai, karena kebenaran Tuhan senantiasa menolong mereka. Tuhan terima kasih, mereka diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Mona Lisa Christine. Dimanapun berada pagi hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah Bapa, hati-Mu selalu ada dalam hatinya, kasih-Mu tetap melimpah dalam hidupnya, sehingga hamba-Mu Ibu Mona Lisa Christine akan hidup di dalam takut akan Tuhan, akan hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Ibadahnya bersumber dari hatinya yang paling dalam, di dalam takut akan Tuhan. Biarlah hidupnya dipersembahkan menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan dimanapun ia berada, kebenaran terus dinyatakan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Eci Bayi Baba Peter. Tuhan juga memberkati pribadi hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu, buka mata hatinya untuk melihat betapa besar kasih-Mu kepada hidupnya.
Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan ia sendiri. Sebab itu ya Aba, ya Bapa, tolonglah hamba-Mu, Ibu Eci by Baba Peter, untuk sungguh-sungguh mengerti panggilan-Mu dan kembali hidup di dalam kebenaran-Mu. Berikan dia hati yang sungguh mengasihi Engkau, ya Allah, sehingga sumber ibadahnya adalah sumber karena ia menghormati Engkau, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Matius Peter dan anak-anak tercinta Yosua, Elohim, Yan, dan Elkana. Diberkatilah mereka, hidup rumah tangga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan-pekerjaan mereka. Berikan hati yang taat dan setia. Berikan semangat yang luar biasa kepada mereka, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka melangkah meninggalkan masa lampau dan menuju kepada masa depan yang jelas, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan, Engkau yang mengasihi hamba-Mu lebih daripada diri-Mu. Terbukti Engkau telah membayar ia lunas di atas kayu salib, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan pakai hidup hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, untuk tetap taat, setia, melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari kehidupan hamba-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah sungguh nyata, ya Allah, ibadah-ibadah yang ia lakukan bersumber dari hati yang paling dalam, di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Saint Bert, dimanapun berada hari ini. Tuhan, hamba tetap mohon kasih Tuhan turun bagi hamba-Mu, Saint Bert, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang tercinta, menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, biar Tuhan menolong agar hamba-Mu melakukan semua aktivitas dengan kebenaran-Mu, ya Allah, sehingga yang dikerjakan oleh tangan-tangannya akan berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-Mu, Saint Bert, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Elsie Ece Rawiyai, yang berada di kota Sorong hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Pakai hidup hamba-Mu tetap berdiri dalam kebenaran, melakukan perintah-perintah-Mu. Ibadah-ibadah yang ia lakukan biarlah bersumber dari hati yang paling dalam, dengan kemurnian hatinya di dalam kebenaran-Mu, dalam takut akan Tuhan, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi suami tercinta Bapak Daniel Wopairi dan anak-anak kekasihnya. Tuhan berkati. Biarlah hidup hamba-Mu juga boleh menjadi berkat bagi orang tua mereka, bagi orang-orang yang dikasihinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bahwa hamba-Mu terus berkenan melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupannya. Diberkatilah semua pekerjaan pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berkenan kepada Engkau, bahwa hidup hamba-Mu
untuk hidup di dalam ibadah yang sejati, ibadah yang bersumber dari hati yang menghormati Engkau, ya Allah. Ibadah yang tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dari seluruh kehidupannya setiap saat. Tuhan berkati ia menjadi berkat bagi orang-orang tercinta, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat bagi orang tua kekasih Ibu Nona, dan juga kepada semua saudara bersaudara. Tuhan pakai dia. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang diberkati kepadanya, yang dipercayakan kepadanya, Tuhan tolong agar ia boleh melakukan semuanya itu dalam kejujuran, di dalam takut akan Tuhan, sehingga sungguh ia menjadi teladan yang baik, yang benar kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan jujur, dengan kebenaran akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang salah, Tuhan, Engkau mengasihinya, tapi Engkau tidak kompromi dengan dosa. Sebab itu Tuhan, biarlah singkapkan kebenaran dari waktu ke waktu kepada hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Joni Limbong, dimanapun berada pada hari ini. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu, menjadi berkat dalam kebenaran, di dalam ibadah-ibadahnya setiap saat. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar dia boleh menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat dimanapun ia berada, di tempat pekerjaan. Biarlah kebenaran Tuhan terus dinyatakan. Ya Allah, biarlah hamba-Mu tunduk kepada firman-Mu, bukan kepada aturan-aturan manusia. Tetapi hamba-Mu menjadi berkat kemanapun ia pergi. Saat tugas-tugas pekerjaan pelayanan, di saat dia harus berlayar, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Lindungi ia siang dan malam. Dan nyatakan kasih-Mu dalam hidupnya, bagi pribadinya, bagi istri kekasihnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Joni Limbong dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peter, hamba-Mu yang telah Engkau panggil menjadi hamba-Mu. Biar Tuhan memberkati, Tuhan pimpin setiap langkah hidupnya untuk terus menyatakan kebenaran, menyatakan kekuatan kasih-Mu kepada banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi orang-orang yang terhilang. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk semua pemirsa, dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tuhan bawa hidup hamba-hamba-Mu berkenan kepada Engkau, melakukan apa yang mereka lakukan berdasarkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami, kepada tanah Papua, dan spesial kepada setiap daerah yang kami tinggal. Ya Tuhan, hamba tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan bagi ketentraman kepada setiap daerah, spesial pada saat penempatan bagian-bagian di dalam pemerintahan. Tuhan tolong agar semua bisa berjalan dengan benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi setiap daerah yang kami tinggal. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Pulihkan seluruh keadaan bangsa negara kami. Tuhan berkati dengan kekuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hari ini kekal Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita memperbiasakan diri kita di dalam ibadah-ibadah kita dengan hati yang tulus, hati yang sungguh takut akan Tuhan. Sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang dan ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya tetap disiplin protokol, andalkan Yesus Kristus, dan tetap semangat. Shalom, salam MDC.